Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Trevius. Di sini kami akan menjelaskan bisnis plan yang sudah kami buat. Pertama-tama kami ingin menjelaskan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Arya Sandia Wicaksana, dan yang kedua ada Faris, dan yang ketiga ada Irham. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakangnya itu sneakers atau sepatu kets merupakan salah satu jenis sepatu versatile yang sangat nyaman untuk dipakai sehari-hari. Oleh karena itu, tidak heran apabila sneakers menjadi sepatu favorit berbagai kalangan, mulai dari generasi muda sampai tua. Adanya tingkat tindakan persaingan pada perusahaan-perusahaan produsen sepatu lokal, kami pun berkeinginan untuk berkompetisi atau memproduksi sepatu sneakers dengan konsep seperti Converse atau Kompas yang melakukan terobosan kolaborasi dengan public figure atau atlet-atlet ternama. Tetapi cara kerja yang kami lakukan berbeda, yaitu kami mendaur ulang bahan-bahan plastik atau karet untuk menjadi sepatu yang disesuaikan dengan kreativitas yang kami desain. Rencana bisnis Resius kami lakukan sebab peluang bisnis yang besar serta keikutsertaan kami untuk andil dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia maupun dunia. Selanjutnya, penjelasan umum tentang Precious. Dalam menjalankan usaha di bidang sneakers ini, untuk usaha yang akan kami rencanakan dengan ide yang ada, memiliki konsep dengan cara memberikan wadah bagi para pemulung untuk menjual hasil kerja mereka berupa sampah, yaitu sampah plastik, serta sampah lainnya yang telah dikumpulkan untuk sebagai bahan baku bagi perusahaan. Spesifik mengenai cara yang pihak perusahaan kami lakukan, yaitu dengan membeli sampah atau barang bekas hasil kerja mereka dengan harga di atas standar harga jual para pemulung tersebut untuk dijadikan bahan baku dalam pembuatan sepatu. Bahan-bahan daur ulang tersebut seperti plastik, karet, dan sebagainya dengan ide yang ada serta desain-desain yang telah kami rancang akan dijadikan sebagai produk-produk bagi perusahaan. Di sini juga kita ada visi dan misi. Visinya yaitu mendahulukan kepuasan konsumen dengan menghadirkan produk yang memiliki kualitas terbaik di kelasnya. Yang kedua, menjadi perusahaan berkelas dan profesional di dalam bidang bisnis, serta menciptakan nilai terhadap karyawan dan perusahaan. Yang ketiga, mendefinisikan budaya sepatu di Indonesia dan produk unggulan di seluruh negeri. Dan misinya memberikan manfaat pada lingkungan berupa pengurangan sampah di Indonesia. Yang kedua, menjadi wadah penghasil rezeki bagi para pekerja kasar, khususnya pemulung. Yang ketiga, mendukung sektor bisnis usaha kecil menengah dengan membeli sampah berupa bahan daur ulang dari para pengepul limbah. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan kualitas layanan yang terbaik. Selanjutnya yaitu ada dampak positif. Dampak positif yang kami dapat dari produk yang kami buat yaitu lingkungan. Yang pertama lingkungan, yaitu telah kami rancang berupa pengurangan sampah di Indonesia. Pengurangan sampah dapat terjadi disebabkan adanya langkah dari perusahaan kami untuk mendaur ulang sampah tersebut menjadi bahan baku, dan dari bahan baku tersebut akan diproduksi menjadi produk yang kami buat yaitu sepatu. Produk utama atau sampah utama yang kita pakai dalam membuat produk ini yaitu sampah plastik. Selanjutnya ada dampak positif dari konsep yang kami buat berupa manfaat sosial khususnya bagi para pekerja kasar seperti pemulung. Selain itu, manfaat sosial yang kami berikan berupa sebagai salah satu penopang bagi sektor bisnis usaha kecil menengah. Hal tersebut dikarenakan konsep perusahaan kami membeli bahan-bahan baku dari para pengepul sampah dan pemulung-pemulung. Selanjutnya, mode bisnis yang kami gunakan dalam menjalankan usaha Treasures ini. Pertama, analisis pasar, yaitu melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan dan tren sepatu saat ini. Lalu produk, yaitu dengan menentukan jenis dan kategori sepatu yang akan dijual. Selanjutnya, sumber daya, yaitu dengan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan seperti peralatan, teknologi kerja untuk mengelola toko online. Selanjutnya, channel distribusi, yaitu untuk bukan channel distribusi seperti toko online, marketplace, atau aplikasi. Selanjutnya, strategi pemasaran, menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, keuangan, yaitu dengan
proyeksi keuangan yang realistis, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan laba yang diharapkan. Selanjutnya, sistem operasional dengan menentukan sistem operasional yang digunakan, seperti sistem pengelolaan inventory, pengiriman, dan sistem pembayaran. Selanjutnya ialah legalitas dari model bisnis kami, serta monitoring serta evaluasinya. Analisis pemasaran. Target pemasaran berdasarkan geografis, didasarkan pada lokasi wilayah. Oleh karena itu, kami memiliki gagasan serta harapan untuk mendistribusikan produk-produk Tresus ke kota-kota besar di Indonesia. Gagasan tersebut kami buat pendistribusian ke seluruh kota-kota besar di Indonesia untuk menjadi sebagai jalannya visi dan misi perusahaan kami untuk menggunakan produk-produk Tresus di Indonesia serta mampu bersaing dengan para kompetitor. Karena aspek demografi ialah dengan opsi-opsi berikut. Yang pertama, kalangan remaja dan dewasa muda yang berusia antara 15 sampai 35 tahun yang menyukai mode dan ingin mengejar tren terbaru dalam sepatu sneakers. Dan yang kedua, orang yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi dan mampu untuk membeli sepatu sneakers berkualitas tinggi. Selanjutnya ada kelebihan Tresus dibanding kompetitor. Yaitu kelebihan kami adalah kami memproduksi sepatu yang terbuat dari bahan daur ulang, yang berarti dengan kami memproduksi sepatu tersebut, dengan kalian para pelanggan membeli sepatu dari kami, kalian akan secara tidak langsung mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kalian. Selain itu, produk kami juga terbuat dari bahan daur ulang yang otomatis bobot dari sepatu kami sangat enteng dan nyaman dibanding kompetitor lain, sehingga kalian akan sangat comfortable untuk memakai sepatu tersebut. Selanjutnya, strategi promosi yang dilakukan oleh usaha Tresus ini, pertama, pemasaran produk dengan cara menampilkan produk sepatu yang unik dan inovatif. Yang kedua, pemasaran harga dengan cara menawarkan harga yang kompetitif dengan merek lain yang serupa. Ketiga, pemasaran promosi dengan cara menggunakan iklan dan event. Keempat, pemasaran tempat dengan cara menempatkan toko di lokasi yang strategis. Kelima, pemasaran secara online dengan cara menjual produk melalui website dan platform e-commerce. Dan terakhir, pemasaran loyalitas, yaitu dengan memberikan program loyalty atau diskon untuk pelanggan yang setia. Analisis operasi. Beberapa aktivitas usaha sepatu sneakers dalam sehari-hari yang dapat dijalankan antara lain. Yang pertama, memproduksi produk melalui media sosial dan website. Yang kedua, melakukan pengecekan stok dan pemesanan bahan baku. Yang ketiga, melakukan pengiriman produk ke pelanggan. Yang keempat, melakukan pembayaran dan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Yang kelima, melakukan pemeliharaan dan perawatan toko atau gudang. Yang keenam, melakukan riset pasar untuk mengetahui tren sepatu terbaru. Dan yang terakhir, melakukan negosiasi dengan supplier bahan baku dan pemasok lainnya. Selanjutnya yaitu ada proses produksi dari produk Tresus. Yang pertama yaitu pembuatan desain sepatu dengan bahan baku daur ulang dilakukan dengan membuat sketsa atau desain menggunakan software desain atau secara manual. Yang kedua, pemilihan bahan daur ulang yang digunakan seperti kulit bekas, karet bekas, atau sampah-sampah lainnya. Yang ketiga, pemotongan bahan baku daur ulang menjadi bagian-bagian yang akan digunakan dalam produksi sepatu. Yang keempat, penyambungan bahan baku daur ulang menjadi bentuk yang sesuai dengan desain sepatu yang telah kami buat. Yang kelima, pembuatan sol sepatu dengan bahan baku daur ulang seperti karet bekas atau bahan lain yang dapat didaur ulang. Yang keenam, penyelesaian sepatu dengan bahan baku daur ulang seperti pemasangan tali atau aksesoris lainnya. Yang ketujuh, pengecekan kualitas sepatu dengan bahan baku daur ulang untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan. Selanjutnya, orang-orang yang terlibat
dalam aktivitas utama. Yang menjalankan aktivitas kunci itu dengan pengumpulan bahan daur ulang sepatu, kedua pemrosesan bahan daur ulang, ketiga produksi sepatu dengan melakukan aktivitas produksi sepatu dari bahan daur ulang yang berkualitas dan memenuhi standar kualitas. Keempat, penjualan sepatu, melakukan aktivitas penjualan sepatu yang dibuat dari bahan daur ulang kepada konsumen melalui toko online atau offline. Kelima, pendampingan dan pelatihan dengan melakukan aktivitas pendampingan dan pelatihan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha pembuatan sepatu. Keenam, program sosial, melakukan aktivitas program sosial seperti beasiswa dan program-program lain yang ditujukan untuk mendidik masyarakat melalui kewirausahaan sosial. Dan yang selanjutnya ialah edukasi dan CSR atau Corporate Social Responsibility. Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas utama. Yang pertama ada pengusaha atau entrepreneur. Yang kedua tim produksi, yang ketiga tim penjualan, yang keempat tim CSR, yang kelima tim edukasi dan komunikasi, yang keenam tim pengembangan, yang ketujuh tim pendampingan, dan yang terakhir ada tim logistik. Selanjutnya itu ada tim inti yang beranggotakan